Alhamdulillahi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana bidinil islam wal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad fatil jamil alamin wa syafil mujibin wa qalibin bil hadarin wa ala abadin wa ashabil amin ya nabi. Alhamdulillah ya Allah wa billahi al mubin wa sallallahu Muhammadin abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fadil mawlika wal khatim lima sabaqa nasril haqq wal alihi wa mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ibnu abdika wa ana ala wajhi wa sallallahu min syarri ma sana'tu abu laka bihi nafsika la jahan dalaya wa abu lana fi bidani fadila yudhi fa innu la yusimu anta amma ba'du hadirin jamaah tarekat hidayah rahmatullah dan yang lainnya. Mungkin kalau ada yang lainnya tapi yang bukan tarekat juga hadir di sini itu bermanfaat. Alhamdulillah kita semuanya terutama saya dari Sukabumi tadi malam sudah sampai dengan selamat di antara didampingi oleh Bapak Om Said. Sekarang ada benar ya ada berkat doa semuanya. Tujuan kita, maksud kita sampai saat ini berarti berhasil atau direstui Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak sedikit orang punya kita apa aja dulu dari sini mau ke sini ngomong dari ceramah atau datang nasihat atau kita mau ke pasar kemana aja. Kalau tidak izin Allah tidak bakal sukses. Ini berarti kita izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita telah terbangkan pada malam ini ke sini dari Sukabumi, dari tetangga Purwokerto dan lainnya. Mudah-mudahan korban berupa tenaga, waktu, harta dan lainnya mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan husnul khatimah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terus kalau kita misalkan sudah datang ke sini, sudah sudah sampai kepada tujuan, itu bisa dijelaskan kita ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik itu apa? Begitu restu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya dari sana ke sini tidak punya restu, mungkin saya datangkan ke sini kemana aja. Tujuannya mau ke sini, tapi Allah tidak merestui lagi karena ada yang dilihat atau yang lain. Misalnya gini, karena tidak datang ke sini, saya dan Mukadam dan semuanya berarti semuanya sudah dapat restu dari Allah, yang artinya restu itu tadi apa? Restu itu apa tadi? Taufik. Taufik itu taufik yang sulit taufik itu. Makanya sebagian atau kebanyakan ustaz atau kiai atau siapa aja di dalam pidatonya suka diakhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Nggak begini, wabillahi hidayah wa taufik gitu. Siapapun karena yang daya wabillahi taufik itu sudah masuk wabillahi taufik wa hidayah. Sehingga kita ngerasa-rasanya wabillahi taufik dulu dari Allah budaya. Silahnya petunjuk, petunjuk
bisa belajar Al-Quran sendiri, bisa berangkat pakai guru, bisa lagi sendiri tanpa ini, itu hidayah. Tapi itulah tidak semua orang bisa Al-Quran dan lainnya mendapat taufik dari Allah. Banyak orang yang tahu Al-Quran tapi akhlaknya tidak sama dengan apa yang dia baca, apa yang dia tahu. Hanya dia punya pahala untuk menghafal aja, punya pahala untuk menghafal aja. Tapi untuk merealisasikan apa yang dia katakan, apa yang dia Al-Quran, untuk kehidupan dunia akhirat kadang-kadang tidak cocok. Banyak. Kita kan tahu apa namanya? Kalau kita menyuruh orang gampang, ya sholat, sedekah, orang juga tong jangan ngerokok, ibadahnya ngerokok, jadi sulit. Ayo ke masjid, ibadahnya nongkrong aja. Jadi makanya yang bagus itu bukan apa namanya, bukan memerintah, tapi mencontohkan, mencontohkan. Jadi dalam Quran ada memerintah, ada mencontohkan. Perintah mana kita bisa ambilin itu sama perintah kalau kita orang tapi mencontohkan nggak bisa. Mencontohkan bukan kita istighfar, harus jadi contoh kepada yang lain, kepada yang tidak istighfar. Apalagi di bulan ini bulan Hijriah, kalau di Pondok Saleh bulan apa namanya sekarang? Jumadil akhir. Kenapa Jumadil akhir? Karena ayat Jumadil awal mulai Jumadil akhir ada bulan. Rabiul akhir ada Rabiul ula. Jadi disebut Jumadil akhir karena ada Jumadil ula. Yang ketiga nggak ada. Sekarang Jumadil akhir itu tanggal berapa? Tanggal 11. Nah apa ya pada harus hafal orang Islam yang akalnya tanggal 1 aja bulan Desember, akhir Desember ya. Cuma lebih apa kalau orang Islam yang mengatakan berfokus kepada Rasul. Nah, tahun Hijriah. Jadi sekali lagi sekarang kita 11 Hijriah bulan Jumadil Tsani. Agar Jumadil akhir boleh, kalau akhir kita akan Tsani, kalau ula akhir. Seperti Rabiul ula karena akhir. Apa kita tadi kan mengenai jilat-jilat yang lain tidak sama menghapusnya. Nah, apa yang kita harus bekerjakan di bulan Jumadil akhir atau Jumadil Tsani akhir adalah apa coba? Jumat itu bahasa Arab, asal katanya jamada. Kalau santri ya kita anggap sekarang santri aja, santri kayak boleh. Kalau santri kecil berapa ongkosnya? Waktunya udah jalanan kayak di sini aja. Nah, Jumat itu asalnya kata Jamada ini dulu Jumadan atau Jumudan. Kita Jumadan, saya Jumudan. Arti Jamada bermacam-macam. Ada yang keras, ada yang padat, cuman di sini meningkat. Jumadil akhir itu akan menjadi kita tingkatkan di bulan Jumadil ini ibadah kita. Kenapa ibadah? Kita kan diperintahkan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Kita diciptakan untuk Allah dan jin untuk ibadah. Bukan tidak aja jin juga ibadah. Jadi kalau ibadah itu harus punya ilmu. Ilmu itu dicari. Gitu.
dan ibadah. Makanya saya bilang mari kita tingkatkan ibadah kita di bagian akhir. Supaya kita mendapat ridho dari Allah, mendapat berkah dari Allah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu kan baik, ibadah itu baik menurut Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kata Allah, wala fadlullahi wa rahmatuhu lakum minal khasirin. Kalau misalkan kita tidak ada qadar Allah, tidak ada kurnia Allah, tidak ada perintah Allah, tidak ada kasih sayang Allah, lakum minal khasirin. Rugi, kamu bakal rugi. Sekarang sholat lazimah, kalau tidak ada ilmunya, asal sholat aja, waktunya kapan saja, rakaatnya berapa aja, itu rugi. Jadi sholat lazimah saudara punya aturan masing-masing. Misalkan lazimah harus sehari 2 kali, sholat sekian, istighfarnya sekian, tahiyat. Jadi ada aturan penting. Sholat bukan asal naik turun bukan kayak misalkan kayak apa tuh jangan. Jadi harus teratur, harus punya adab dari Pak. Kalau apa harus punya adab. Adab itu bahasa kita adab, bahasa Indonesia bahasa adab, tapi bahasa nasional sunnah. Adab itu sunnah. Semua ibadah ada sunnah. Semua ada sunnah, tidak ada sopan. Jadi sama adabnya juga bagaimana? Adabnya harus tangan di sini, pakai tablet. Tangan di sini, gitu. Jadi tangan ini jangan di sini, jangan ini, di sini. Satu di sini itu supaya kita bila mencapai nyampe, jadi tahanannya kuat. Begini. Seperti sholat. Sholat menyimpan tangan, menyimpan telapak tangan di sini tidak asal menyimpan, tidak asal begini aja. Nah, ada aturannya. Nah, dalam fikih sholat itu ujung ini harus rata lagi dan begini, itu rata, begini salah, tidak jangan di sini. Sholat ya, jalan nangkang aja, kalau dalam yang lain mah kebanyakan satu aja, nyimpan tangan sholat sampai sini. Nah, terus kata Rasul, ini sebelah kiri, kanan di sini juga. Naikkan ke bawah. Kalau di pesantren, saya pesantren yang benar gitu. Kalau dilihat sholat ke sini, wah kita kokir. Nah, kalau yang ngajarnya benar, ya, kalau asal sholatnya apa gini di sini. Nah, sekarang bedanya apa? Bedanya telapak tangan dengan telapak kanan, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Kan ini suka digedein. Nah, makanya kebanyakan orang ini begini, ini ke bawah, nah kan ada yang begini, salah itu. Jadi tetap begitu kita berangkat, begitu kita naik dan sujud, Allahu Akbar, begini. Tapi ini mah harus diginiin, ini harus ujung ini harus sama yang ini, karena ini mah dikepalkan, dikepalin, gitu kan? Harus begini, jangan begini. Tadinya begini, baru jangan itu merubah gerak, masih banyak. Jadi itu Allahu Akbar, ini ginikan, simpan ujung ini biasa begini. Tidak tak, cuman ini jangan dulu hidup, jangan dulu ngacang. Nah, gitu aja. Nanti baru asyhadu an la ilaha illallah. Itu. Nah, jadi susah itu belajar gitu, jarang yang ngajarin gitu. Jangan. Orang syariat sih jarang. Karena sholat nggak bisa ada sholat, harus punya ada sopan. Karena Rasul diberikan ke dunia liutam lima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti orang-orang kita ini akhlaknya belum sempurna. Memang manusia nggak sempurna ya, tapi
Oleh karena itu diturunkan Rasul kenawan buat apa? Liutamma makarimal untuk menyebarkan akhlak. Di antaranya ini akhlak, adab. Kalau tadi mah nggak ada, Allahu Akbar ada gitu mah. Allahu Akbar giniin dulu, taruh di sini, tidurin dulu. Nanti illallah sampai mana? Kalau tahiyat awal, jangan lagi tahiyat awal mah sampai naik aja ke atas. Nah, gitu naik ke atas. Kalau itu kalau tahiyat akhir sampai Hamidul Majid atau di taman sampai doa masih jajan ya. Karena doa di dalam sholat itu lebih baik daripada di luar sholat. Doa beda di dalam sholat dengan di luar sholat. Ya. Baca Quran beda di dalam sholat dengan di luar sholat. Makanya sholat itu harus benar. Nah, untuk sholat benar bisa mencontoh kepada Bang Apur dah gitu. Nah, nanti ada saya sama saya gitu atau Bang Edi, Bang Eno saya ada itu. Jadi sama siapalah, sama siapa aja yang kita percaya. Jadi bila mana kita tidak tahu harus bertanya. Nah, alu ala zikri in kuntum la ta'lamun terus. Tanyakeun atuh kanunnya ho. Tanyain sama yang tahu. Kalau nggak tahu mah jangan nggak tahu diam bae jangan. Kalau nggak diam bae mah nggak bakal pakai adab. Salatnya asal salat aja. Sedangkan nggak bakal sampai kepada inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Katanya sholat itu menjaga kepada fahsya, berbuat jelek, berbuat maksiat. Tapi saya sholat yang cewek itu sholatnya nggak itu fahsya. Jadi asal sholat, ya asal sholat. Sholat ya korupsi itu asal sholat. Jadi sedikit sholat itu diperbaiki. Kenapa sholat? Karena awal lumayan tabur amal indallah sholat. Pertama kita diperiksa oleh Allah sholat. Nanti sama Allah apa namanya menyuruh malaikat Jibril. Ini kita Adek Bang Adek gimana? Real Jibril sholatnya gini-gini. Ini bagus atau kurang bagus lah. Terus kita bersama suka imamnya sama imam juga cuman sudah Allah Akbar sudah Allah Akbar ingat sama anu ingat sama anu kalau jadi itu sudah untuk solusinya sudah berjamaah ininya dirapatkan kakinya ada di giginya jangan macam supaya jangan ada ketan-ketan yang mengganggu ini sholat. Baru nanti sholat kita bisa bacaannya pada munkar. Kita ke pasar ingat sholat, kita ke kantor ingat sholat. Oh saya tetap sholat. Oh ini baru ke pasar. Ayo sholatnya masa kita sholat kan? Kalau ada pagi aja sholat 6 bulan, kalau nggak ada mah salah. Sholat diperbaiki sholat. Karena sholat karena lazimah itu harus sholat dulu. Sholat, istighfar, sholawat, zikir, itu. Mereka lazimah aja, sholat mah kagak. Salah itu. Pengen di ini, pengen dikabul. Apa namanya? Keinginan kita sholat tapi hanya 300, 500, sholat mah kagak. Salah. Jadi awalnya sholat perbaiki sambil jalan. Nah, bisa dah sekarang dibagi itu belajarnya sedikit-sedikit sambil jalan. Tadi ininya nanti yang lain kapan-kapan ketemu lagi ya. Diperbaiki satu persatu. Sudah sholatnya, lazimah dia punya adab. Ya, setelah sholat, salamul lazimah kan kita ininya gini dulu apa kakinya diskilain, istilahnya ilah gitu, ilah. Jangan banyak yang habis sholat melanjor jam ini subhanallah itu sopan atau apa nggak ada harus adab apalagi terjadi saya Ahmad Jajani menganjurkan bahwa harus bersila silanya di sini harus bersila dulu tangan di sini karena ini bagian tasbih jadi supaya ini kuat dan lainnya jadi Jajani juga nggak asal-asalan memberi aturan gitu deh.
Jadi ada dasarnya. Makanya orang salah kalau misalkan saya masih jalani itu mah syariat, salah. Nah, dijalani itu harus pakai syariat. Syariat kauli ucapan Nabi, kalau dijalani fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Nah, kalau perbuatan Nabi itu hati, kalau perbuatan syariat itu anak ini panca indera atau indera. Nah, kalau mana bisa kita tadi kan kata Bang Apun, syariat tanpa torekot sarwa jeung apa, karena jeung pisang tanpa kulit. Sekarang kulit ada syariatnya kulit. Hakikatnya torekot hakikatnya gitu. Jadi sekarang hatinya bagus, awaknya bersih, cantik dan ganteng, tapi saya pakai baju. Kelihatan ini berbulan kelihatan. Saya begini kelihatan. Seandainya saya dikata ganteng, coba buka. Ininya enak aja, bagi cewek. Kok cantik, jadi dibuka jadi nggak enak. Nah, itu syariat itu harus syariat itu untuk baju syariat. Ini awak atau misalkan kulit tanpa kulit tulang aja itu nggak bagus. Jadi syariat itu harus ada syariat, harus pakai syariat. Nggak bisa. Kalau kata orang dulu mah nggak boleh ngawet korekot setelah 40 tahun, karena orang sebelum 40 tahun itu amal-amalnya sudah ngaco. Kita udah umur 35, 40 masih resep, lihat apa, lihat orang-orang, nggak boleh. Kalau sudah 45, alhamdulillah, apalagi di bina setelah dewasa, jadi kata Pak jadi di Karenyo setelah dewasa aja, bukan setelah 40. Pas itu mah sudah karena banyak penyakit, sakit sudah ini, jadi duduk juga, dan udah sakit kan sakit. Jadi dari dewasa aja, dari dewasa mulai latihan sampai akhir 40 itu udah matang. Andai kata 40 sakit pinggang, sudah bisa diatur caranya bagaimana. Nah, dari dewasa belajar. Kalau 40 derajat, nggak nyampe. Nah, kita ini di sini kebanyakan 40 ya. Saya 30, 40. Nah, kebanyakan 40, jadi kudunya mah sudah baik gitu kan. Sudah baik karena keadaan sebelumnya. Sedikit orang yang memberitahu hanya asal-asalan, jadi kita ini masih acak-acakan. Tapi kita acak-acakan sekarang, alasan yang baik, mudah-mudahan dipahlakan baik ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang sholat kita baru ini aja, ini belum benar. Kalau niat dan sekarang satu persatu ditanyakan sampai diaji satu. Belum sampai kepada akhir hayat, udah besok mati, udah dipegang pakai pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi udah bebas ya. Seperti orang santri. Kita ini santri di sini, santri makan mukadam dan mukadam. Cuman katanya tidak seperti santri yang di pesantren gitu. Kalau orang menyanten di pesantren belum sama pesantrennya sudah meninggal, mustahil. Ini ya gitu. Kita ini mempelajari sekarang kata sholat, kata wiridan, itu ini. Belum sampai kepada aturan yang ujung atau yang seharusnya kita sudah meninggal, itu mudah-mudahan menjadi syahid, amin ya rabbal alamin. Karena kita setiap malam Jumat sudah berusaha di sini, malam Jumat sudah berusaha untuk melakukan adab-adab sopan sunatnya wirid, sopan yang bagaimana, tata cara adab-adab bagaimana, kepada atas kan kepada bawah, kepada sama-sama itu. Kalau misalkan sudah adabnya sulit, baru kita mengucapkan amin ya rabbal alamin. Jadi kita itu harus niat baik, karena Jumadil awal itu, Jumadil ula itu sekali lagi, Jumadil ula di bulannya harus ditingkatkan
ditingkatkan iman kalian ini, ditingkatkan amal-amal ibadah kita. Baik sholat, zakat, kalau ada, kalau tidak ada sedekah. Sedekah yang berapa? Yang 2,5%. Kita hari ini dapat dapat uang 100, ada hak orang 2,5%. Kalau ini kan 2.000 ya, 2.500. Tapi benar ini punya uang 100.000 hari ini mengeluarkan 2.500 berat, sehingga kagoknya ntar aja kagok kalau udah gede sayang kan kalau lagi. Jadi enggak, harta yang dikeluarkan hak orang baru kita makan hak orang tidak akan berkah, akan sulit kepada apapun. Jadi kita belajar memotong 2,5% dan penghasilan kita setiap hari. Misalkan istrinya Bang Abud ini dikasih, nggak kerja ada, dikasih 50.000, ada keluar 2,5%. Nah, baru yang itu mah 50.000 macam seribu lah, kan artinya itu kagok ya, bisa sama perawat masjid, bisa sama yang dengan ceretek, bisa apa aja, bisa yang minta. Jangan untuk saya, dia jika tidak pernah sholat, jangan. Dia kan tidak pernah sholat, mungkin Allah yang tahu. Karena apa? Kenapa dia tidak sholat? Karena tahu. Mungkin kehidupan yang sulit atau bagaimana kita nggak tahu, Allah yang tahu. Itu sedekah itu jangan pilih-pilih orang, cuma siapa aja. Jangan ini mah, bang ada mah benghar. Nggak usah, nggak melihat bengharnya. Jadi sedekah kepada siapa aja, kepada orang kaya boleh, miskin apalagi dia akan dibalas yang 2,5% tuh. Kalau yang gede mah ada aturannya, dia pada setiap tahun ada usaha yang lainnya, emas ada aturannya. Ini mah yang biasa-biasa aja untuk orang biasa kita 2,5% yang dikeluarkan. Nah, dalam bulan Jumadil Akhir ini harus ditingkatkan amal ibadah kita, khususnya sholat. Setelah sholat kita zikir tadi, itu lazimah zikir, lazimah, salawat, karena kita harus merasa banyak dosa. Jangan kita mah ini setiap pagi sore kita suka zikir, jangan merasa paling suka zikir, jangan. Tetap dosa mah tidak kelihatan. Nah, jadi tetap kita harus mengharapkan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita niat untuk berniat baik, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan panjang umur dan banyak rezeki sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita terus mengenai lagi mengenai awal itu apa? Awal itu bisa dikatakan tepung gelang lah, awal gelang. Sekian, jadi udah 2 kali ketemu gelang nih, kan juga tepung gelang sejak saya kasih. Yang saya juga tidak ada, bukan hanya keinginan saya juga sebelum memberikan ke ini, saya munajat dulu ke guru kita, dari praktekkan ke atas, dari ke Allah. Kalau tidak ada apa-apa, berarti boleh. Seperti wanita, perempuan, parawan yang mendidikkan, mau nggak? Diam aja, berarti dia mau. Kalau dia nggak mah, enggak. Nah, kalau perawan, berarti dia mau atukur alam atau tani. Jadi diam itu tandanya mau, gitu. Jadi gitu. Dia nggak mah, beda lagi. Terus tingkatkan amal ibadah kita di bulan ini. Kedua, tujuan tidak lain di tepung bulan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Dan kadang orang pandai bersyukur tapi tidak banyak nikmat. Syukur dengan nikmat. Jadi banyak dalam makan Al-Quran wal turu nikmat wal turu banyak kalimat wasru. Ingat tuh syukurnya Nabi Musa, ingat syukurnya, ingat juga. Jadi bersyukur itu wajib.
dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau andai Allah memberikan mandat kepada wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum lasyadid. Jadi kita ini harus bersyukur. Bersyukur itu banyak macam. Syukur itu jangan bisa dengan alhamdulillah, syukur biar lisan, alhamdulillah. Bisa dengan berikan sedekah, syukur dia ya dengan tangan. Ayat dengan tangan, ayat dengan lidah, ayat dengan hati. Gitu. Di syukur itu harus tiga-tiganya. Kalau ada ini harus, alhamdulillah ada ini mah tidak bermodal. Alhamdulillah tidak sukses, alhamdulillah tidak ketemu di sini dari tahun kemarin sampai kita harus syukur. Kita syukur bisa ketemu lagi. Saya tahun kedua di hawanya ini alhamdulillah sehat. Maka sekarang tongkatnya bisa dibiarkan aja dulu. Kalau kita naik, kalau kita turun baru pakai tongkat. Kalau jalan rata, alhamdulillah kita berkat doa semuanya. Jadi gitu bersyukur. Syukur nikmat. Orang harus bernikmat, harus menerima atas nasib kita. Bersyukur. Kita tadi bersyukur ke sini sudah sampai, ini sudah masuk kepada taufik Allah. Mudah-mudahan sama-sama taufik amin ya rabbal alamin. Bersyukur. Bang Apud, kita lihatin sudah berkorban apa? Pikiran itu ini itu banyak korbanan. Kita juga sudah berkorban. Saya juga sudah berkorban, baik misalkan kesehatan atau lain waktu semuanya. Mudah-mudahan pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan diberkahkan. Yang sakit dengan adanya datang ke sini semoga sembuh. Amin ya rabbal alamin. Bukan saya aja semuanya, karena semuanya sudah menjalankan perintah Allah, yaitu takwa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah janji Allah. Kalau takwa itu bakal Allah berikan lipat ganda pahala, dan akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi jelema takwa jadi ananta istilahna kata Allah dalam Al-Qur'an bagaimana ya, jadi akan diberikan orang-orang takwa akan diberikan kelebihan dan akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak berharap. Kita dari sini Bang Udin saya rezeki pakai motor diperkirakan biasa dapat sekian, tapi kalau dengan hadirnya ini mudah-mudahan menjadi barokah, tambah barokah itu dia jatuh fair, tambah baik barokah itu. Kemarin dapat 1.000, sekarang dapat 2.000. Kemarin dapat 1.000 baris sakit, sekarang 2.000 baris sehat. Jadi kan ziyadah. Ziyadah itu sama dengan tambah kebaikan. Oleh karena itu kebaikan itu jangankan orang mukmin, orang kafir pun kalau kebaikan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman orang kafir sampai batas meninggal. Orang kafir sedekah kepada teman-temannya, kepada muslim, suka kurban, misalkan kafir tidak baik, itu hanya sampai meninggal. Sudah sampai meninggal, hadisat amalhum, habis berdasarkan sama sudah disadangkan oleh Allah untuk api neraka. Misalnya kalau orang Islam masih ada harapan, yaitu akan aflaha akan minun. Orang Islam bakal ada harapan, bakal bahagia. Walaupun kita banyak dosa, setelah kita ketemu dengan Allah, itu Allah yang punya rahmat, Allah yang punya rahmat. Kalau kata Allah, ini mah katanya punya dosa, tapi kemarin mah waktu akhir hayat dia melakukan kebaikan, mau sedekah mau apa, kita dihapus Allah. Langsung aja kata Allah, itu urusan Allah ya. Ada sebaliknya, orang misalkan baik dari awal sampai mau meninggal, dan meninggal melaksanakan keburukan, akhirnya masuk neraka. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah jelas, namun kita sudah jelas dan yakin kita melaksanakan takwa kepada Allah, baik sholat atau zikir atau apa itu
akan diberi jalan keluar. Saya akan diberi rezeki kalawan rezeki anu berkah, amin ya rabbal alamin. Itu diantaranya harus kita tingkatkan di salat dan zikir. Bersyukurnya tadi misalkan bersyukur, ada orang begini, ada 3 macam cara bersyukur. Ada orang bersyukur dengan nikmat tapi tidak ingat kepada yang memberi nikmat. Jadi syukur nikmat kita, itu ingat kan mere saya itu mere, sehingga makan aja makan banyak uang, beri ke istri, nggak ingat sama yang ngasih, nggak berzikir, nggak apa, nggak terima kasih Allah enggak. Itu ada yang itu nggak boleh ditiru. Ada lagi yang orang punya nikmat ingat kepada Allah. Nah, itu yang harus diterima. Orang nikmat, nikmat sehat, nikmat buah-buahan, nikmat hidup, nikmat apa, terus ingat kepada yang memberi. Itu. Ada lagi orang diberi nikmat, nah, ingatnya itu ke Allah aja. Nah, ingat ke sini mah. Ini nikmat banyak, itu banyak uang, banyak orang, tapi seolah-olah orang yang itu mah sudah apa namanya, sudah jauh dengan manusia. Ke Allah ingatnya, tapi ini mah nggak ingat, salah juga. Karena harus bersyukur dengan nikmatnya Allah. Harus yang ingat dengan nikmat bersyukur dan ingat kepada yang bernikmat. Alhamdulillah ada jeruk, ada ini. Semoga bilang sama Allah, semoga Allah menjadikan berkah kepada kita, menjadikan sehat dan lainnya, dan memberikan dan memberikan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Di syukur nikmat itu ada orang syukur kepada nikmat dan tidak ingat kepada Allah, ada yang syukur nikmat ingat kepada Allah, ada yang tidak syukur nikmat ingatkan Allah doang. Itu belum bisa kalau ingat kepada Allah doang mah. Itu mah juara dan solehin. Kita mah nggak bisa, manusia mah harus usaha. Makanya kan dalam Al-Quran ibtaqi ma atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka dunya. Kita cari apa yang disampaikan, apa yang diberikan dari Allah, agama dan ya. Tapi wala tansa nasibaka. Jangan lupa kudu usaha. Dan Allah itu tidak memberikan langsung begitu, harus usaha dulu. Apa aja usaha baru. Jadi seperti kita punya anak. Punya anak kita kan kalau nyuruh anak itu macam-macam. Kalau anak 2 si ini mah kalau disuruh langsung disir, ini mah antar-antaran ini dulu ini kita sama sayang sama anak tapi pasti sayang sama yang gesit itu. Karena jadi kita juga dalam ibadah harus gesit. Misalkan sekarang lagi ngojek nih, kalau ada azan jangan ntar dulu, taruh dulu. Nanti rezeki mah siapa tahu habis sholat nambah, itu Allah yang tahu. Antar dulu, dan malas dan belum mandi bukan banyak ya, jangan banyak alasan untuk ibadah ya. Yang beralasan apa yang kita bisa mampukan sesuai dengan kemauan laksanakan. Soalnya kita tahu ada najis, misalkan tadi kencing di sini kena celana kena itu kecuali. Kalau kita nggak ada najis mah hanya kotor demikian, misalkan debu, sholat aja. Jadi kan banyak alasan mandi kantor juga. Tadi saya ini celana kotor, kenapa kotor atau asal jangan dengan najis itu malah itu asal jangan dihampura aku nggak subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bahwa ini yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang bermacam-macam. Nikmat sehat sampai sekarang kita bertumbuh lagi dari tahun kemarin. Nikmat kita masih apa namanya? Masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa apa namanya, masih bisa makan lah, nikmat. Nikmat syukur aja, nikmat syukur kita dimasukkan, digolongkan pada malam ini orang yang takwa kepada Allah Subhanahu. Gitu. Nikmat syukur. Syukurnya itu terima kasih kepada semuanya yang sudah banyak memberikan pengorbanan, mau makanan, mau tenaga, mau apa. Mudah-mudahan pengorbanan kita dari mulai kita melek sampai sekarang mau tidur lagi diterima dan diberkahkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Karena syariatnya kita sudah berkorban dari waktu kita melek dari pagi. Nah, kita kan melek dari pagi bisa apa? Syukur kepada Allah. Alhamdulillah syukur ke Allah.
Artinya Allah, alhamdulillah saya sudah dibangunin lagi. Saya tadi malam seakan-akan setengah mati. Utang berapa juga tidak ingat. Yang kirim balik ingat lagi. Itu wajar, ada istirahatnya. Coba kalau kita nggak bisa tidur, bikin utang aja, bikin anak aja, bagaimana itu? Kenapa 1 jam bangun? Alhamdulillah. Allah diahyana, Allah telah menghidupkan, telah membangunkan. Ba'da amanatana, setelah mematikan, setelah menidurkan. Wa ilayna syukur kepada Allah syukur. Dengan syukur sama itu, Allah akan menemani. La azidannakum. Tuh. Tapi kalau tidak syukur, la in syakatum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Kalau tidak syukur, udah bangun aja, nggak wudu, nggak alhamdulillah, nggak apa, tidak syukur. Itu inna azabi lasyadid. Tunggu balasan Allah, tunggu siksa Allah. Siksa itu bukan hanya di Bogor, bukan hanya di ini. Siksa itu misalkan kesulitan hidup, kesulitan kesehatan, kesulitan rezeki, itu siksa. Jadi kalau gesit kepada perintah Allah, mudah-mudahan jadi gesit karena rezeki. Oke, amin ya rabbal alamin. Itu syukur nikmat kalau SWT. Syukur kita ketemu lagi. Mudah-mudahan dengan ketemunya sekarang ini Allah memberi sama-sama keberkahan, dalam arti kita bisa ketemu lagi dengan tahun depan, serba sehat, banyak rezeki, urusan mudah, ya itu kan ingat gitu. Andai kata kita misalkan tidak sampai, Allah sudah menentukan itu sahih, karena itu sudah bersifat terbaik. Kalau ogah-ogahan jangan, ogah-ogahan jangan. Apa namanya, untuk ibadah mah harus kita berpedoman kepada apa, kita ini akan siapa tahu, atau jangan-jangan kita akan besok mati segera. Kalau untuk dunia, besok dia masih ada daraja dunia. Kalau akhirat, ka'annaka tamu kedua, ka'annaka tamu surga akhirat mah. Jadi kalau itu seakan-akan semuanya akan meninggal dia toh. Ya belum sholat nih, buru-buru lah. Yang nggak tahu kan sekarang ngomong nggak tahu nggak sama, gitu sholat. Kan ketentuan Allah juga, ketentuan Allah seperti kita kan mulai di dalam mahfud usia berapa? Usia 40 hari sudah ditentukan nasib kita. Rezeki kita, hidup kita, mati kita, baik kita dan buruk kita. Itu bisa bisa ke Allah dirubah dengan perbuatan baik kita. Misalkan Bang Edi ini dari sananya Agustus tanggal sekian ini putus habis, tapi ya ini lagi taat, bakal ditambah ke Allah, amin ya rabbal alamin. Bakal ditambah ke Allah, la azidannakum ditambah. Jadi syukur. Jadi karena kebaikannya begitu. Jadi sayang kalau ada kebaikan yang tidak dilaksanakan, ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberi giat gesit atas ibadah kita Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita dari mulai awal bangun sampai sekarang mudah-mudahan diterima oleh Allah, diberkahi amin ya rabbal alamin. Diganti segala pengorbanannya, baik harta, tenaga, ilmu dan apa yang menjadikan keberkahan kita. Semoga akan ditemukan lagi dalam tahun yang akan datang, kalawan sehat barokah segala-galanya amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup dulu sekian, insyaallah tahun depan ketemu lagi amin ya rabbal alamin. Baik, baik, wilayah perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa taufik atau restu dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang sulit. Jadi perlu keserasian antara ibadah dengan akhlak. Jangan sampai sholat jalan, maksiat jalan. Begitu aja. Yang kedua, sentilan sambitan buat kita. Umumnya orang Islam melupakan Islamnya. Satu contoh, kita kagak ngerti, lupa sama bulan tanggal Hijriah. Sekarang tanggal berapa, Bapak Ibu? 11 Jumadil Akhir.
apa yang harus kita lakukan di bulan ini, yaitu meningkatkan amal ibadah, khususnya sholat, istighfar, sholawat, dan zikir. Namun ibadah yang baik harus dengan ilmu dan adab. Oleh karena itu kita harus punya niat yang kuat untuk selalu memperbaiki ibadah kita. Dan berikutnya kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Supaya apa? Supaya digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, maka segala urusan, segala permasalahan pasti dikasih jalan keluarnya dan diberikan rezeki dari hal yang tak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma shalli fi zumrati abil faidit bidani wa amidana fi madadi fadlil awliya'il kitmani. Para ikhwan, para akhwat hadirin yang saya muliakan, tiba saatnya kita masuk pada acara berikutnya, yaitu sholawat berjamaah dengan teratur dan tertib. Bagi para ikhwan atau akhwat yang belum punya wudhu, silakan ambil wudhu. Yang sudah punya wudhu, silakan merapat barisannya. Bagi hadirin yang mungkin belum ijazah dijanji, nanti bisa bergabung ikut sholawatan dengan bacaan sholawat biasa yang umum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang punya, yang bawa air nanti bisa ditaruh di depan sini. Yang punya air silakan ditaruh di depan dengan rapi. Sholawat akan dipimpin oleh wakil muqaddam kita dan nanti dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak.